para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi Yusufan Zainab wa Karamara Syana Ali Sayyidina Rasulullah Fatimah Zahra Sekadi Jidani Ma'udhali Imam Syafi'an Nabi Maliki Hambali wa Nawi Rafi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masarikil Ardila Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Fakim Qadda Muhammad Wali Aliyah Suriyah Qurajmain Sumaila Arwahi Walidina Ma'atina wa Ajdadina Masyayina wa Jamil Muslimina Muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarham wa darajati min jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna dzakal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa damannafa bi'ulum fitaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. 127 ya di tengah ya. Wa su'ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma aina yada'u rajulu yadaihi iza sajada faqala irmi bihima haitsu waqa'ata wa kana radhiyallahu anhu yaqulu iza sajada ahadukum falyadumma asabi'ahu wa la yufarrijuha wal yastaqbil bikai yaqdil yakfihi bikapaihi ya al-qiblata fa innahuma yasjudani ma'al wajhi wa kana radhiyallahu anhu yaqulu iza sajada ahadukum falyada yadahu ma'a wajhihi fa innal yadaini yasjudani kama yasjudul wajhu wa iza rafa'a ahadukum ra'sahu ra'sahu minas sajadati falyarfa yadaihi ma'aha fa innahuma yasjudani minal wajhi. Wa kana Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada yada'u yadaihi qariban min uzunaihi. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan paslon fi sujud ya, tentang sujud nih gitu ya, apaan tuh ya yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah ya, kemarin di atas sekali ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an bilang nah Rasulullah ayyamudar rajulu salbahu fi sujudihi ya, Rasulullah larang seseorang itu untuk memanjangkan di punya tulang punggungnya dalam sujud ya. Jadi kalau sujud tuh jangan terlalu jauh sono gitu ya, kayak yang sekarang kan ada tuh yang begitu ya panjang ya, tapi Rasulullah nggak kasih nih gitu ya, mungkin ya nggak pakai hadis ini nih ya, dipakai hadis yang lain kali ada ya. Nah gitu ya, jadi sujudlah ya biasa tuh ya gitu ya. Nah kemudian ya lanjutannya nih wasu'ila Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya ditanya orang gitu ya. Ya kata ya gitu ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya orang aina yada'ur rajulu yadaihi iza sajada gitu ya. Ada orang tanya kepada Ibnu Umar ya, di mana tuh letakkannya seseorang tuh dua tangannya apabila dia sujud ya. Kalau kita mau sujud tangan kita taruhnya di mana gitu. Aqala kata jawab Ibnu Umar irmi bihima haitsu waqa'ata ya, irmi artinya lemparin, lepas gitu ya, lepas tuh kedua tangan kamu ya gitu haitsu waqa'ata di mana dia jatuhnya. Jadi kalau kita mau sujud ada takbir nah kan gitu kan, nah lepas kita cakep, nah lepas satu tangan ya gitu ya, jatuhnya di mana gitu
Ya jangan ke sono, jangan jauh kan Rasulullah nggak kasih. Ya lepas. Nah berarti kan ya di depan ya pundak kita nih gitu ya. Nah gitu kata Ibnu Umar nih gitu ya, lepas tuh katanya haitsu waqa'ata. Wa kana radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an bilang ya, idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang kamu, falyadum ma'asabi'ahu, hendaklah rapetin ya jari-jarinya, jangan renggang gini ya, jadi rapat gitu ya. Nah gitu ya, jadi jangan begini tuh ya gitu ya. Nah kita renggak rapetin gitu ya, ya dumu tuh ya, asabihahu wala yufarrijuha ya, yufarrijuha jangan direnggangin tuh jari-jari. Wastaqbil ya wikapaihi alqiblata, dan hadapin dengan dua telapak tangannya tuh ya ke kiblat. Nah ya kita ya, jadi jangan begitu kita sujud ya, karena juga orang yang sujud kan gitu, disujud tangannya ke sono. Nah ya tangannya kita ke depan sono kan. Nah gitu ya, jadi ngadepin tuh tangan ke kiblat, jangan ke samping ya. Oh gini kan ke samping nih itu ya, sono nggak kiblat gitu ya. Apanya? Kalau gini iya. Nah itu nggak ke kiblat itu. Iya, punya depan itu. Kita kan kiblat kita kan, kalau kita ada ke sono kan. Ya, sono kiblat kan kita gitu. Jadi ini jari-jari kita ke sono, apa tangan kita. Nah gitu. Kalau kita begini kan ya nggak ke kiblat. Sah, kalau sholatnya sih sah, cuman makruh gitu, nggak ngikutin sunnah gitu ya. Nah makruh jadinya gitu ya. Gitu ya. Nah gitu ya, ya rajul sajadah ya gitu ya, wal yastaqbil tuh wikapaihi alqiblata gitu ya. Fa innahuma, maka sungguhnya kedua tangan tadi itu yasjudani ma'al wajhi. Kedua tangan kita tuh tadi dia itu sujudnya bersama muka. Jadi kita tangan kita itu, nah muka kita gitu tengah-tengah. Ya, tengah tangannya jangan dogono gitu ya. Nah, ya jangan ke samping. Nah, gitu depan. Ke kita sini di tengah-tengah ya. Nah, tapak tangan gitu ya. Wa kana ini ya dia wal wajhi ya, gitu. Dia benamnya ya sujudani minal wajhi ya gitu ya. Ah kan dia. Wal yadu yadi wajhahu ila nanal yadin yasjudu kama yasjudul wajh. Wa iza rafa'a ahadukum, apabila bangun ya salah seorang kamu, artinya mengangkat kedua kaki ahadukum ra'sahu tuh ya, di situ ada mim kayak mungkin ke kalimat minas sajadati gitu ya. Nah, yang kurang nun tuh ya dari mim doang tuh. Nah, fa iza rafa'a ahadukum ra'sahu asmiya minas sajadati falyarfa yadaihi ma'aha. Apabila mengangkat salah seorang kamu kepalanya dari sujud, hendaklah dia angkat kedua tangannya ma'aha berserta ya mukanya tuh gitu ya. Fa innaha ya fa innahuma yasjudani minal wajhi, karena kedua tangannya itu ya sujud ya dari muka tadi gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya falyarfa tuh angkat tangan kita, dan muka kita bareng angkat itu ya. Wa kana Wa'il bin Hujrin, dan adalah Wa'il bin Hujrin nih radhiyallahu an yaqulu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat Rasulullah sallallahu ya, iza sajada yada'u yadaihi qariban min uzunaihi ya. Kata si Wa'il nih ya, saya lihat Rasulullah SAW apabila dia sujud, dia meletakkan tuh Rasulullah kedua tangannya dekat dari kupingnya gitu ya. Jadi nggak jauh ke sono ya, dekat gitu ya. Gitu itu kata si Wa'il ya bin Hujrin gitu ya. Wa'il ini adalah seorang sahabat yang selalu memperhatikan ya gerak-gerik Nabi itu dalam sholat ya. Jadi dirinya
ya gitu ya, duduknya apa gitu ya, ya sendakap tangannya apa, itu Wa'il bin Hujrin. Dia tuh ya sahabat yang memperhatikan ya geraknya Nabi tuh. Kalau Nabi sembahyang ya gimana tuh ya gerakannya, ya tangannya, kakinya, ya apa semua. Nah itu ya Wa'il bin Hujrin seorang sahabat, dia yang perhatiin. Memang sahabat-sahabat lain-lain ya gitu, ada yang perhatiin gerakannya, ada yang perhatiin pakaiannya, ya ada yang pakai bacaannya, ada yang masing-masing ya. Jadi nggak semua dia tuh, jadi masing-masing gitu sahabat tuh. Jadi kalau yang yang perhatiin bacaannya Nabi nih, kalau sholat baca apaan, itu yang diperhatiin ya gitu ya. Ada yang dia perhatiin lagi ya yang masalah pakaiannya Nabi itu ya gitu, pakai ya kain ngengser apa kagak apa ini gitu ya. Nabi pakai baju, pakai ya selendang, pakai sorban gimana. Nah itu yang perhatiin tuh sahabat-sahabat begitu ya masing-masing. Jadi kalau Wa'il ini dia itu yang menartikan tuh geraknya Nabi tuh ya gitu, badannya Rasulullah tuh kalau sujud gimana, apaan dulu yang ditaruh ya di mau sujud gitu ya. Gitu ya. Ini di sini dikatakan wa kana Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu yaqulu, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat Rasulullah sallam iza sajada tuh ya. Mandi ya. Radhiyallahu anhu yaqulu iza lam yastati, atasan ya. Atasan. Ya wa kana ya Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu yaqulu bilang raaitu Rasulullah sallam iza sajada yada'u yadaihi qariban min uzunaihi. Itu kata Wa'il ya, saya lihat Rasulullah sallam apabila dia sujud dia letakkan kedua tangannya dekat dari kupingnya. Jadi tangannya enggak jauh gitu. Ya, enggak mungkang. Ya jadi dekat gitu ya. Nah gini gitu ya. Tuh kata si Wa'il gitu ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an bilang ya, iza lam yastati'il maridu as-sujuda au ma'a bi ra'sihi ima'an ya. Nah kata ya Ibnu Mas'ud ya gitu ya, Ibnu Umar radhiyallahu an bilang apabila tidak sanggup orang yang sakit itu untuk sujud ya, kita sakit nih dengkul kita atau apa nggak bisa ya sujud, itu kata Ibnu Umar au ma'a bi ra'sihi, hendaklah dia mengisyaratkan dengan kepala untuk kayak gini itu ya. Nah gitu isyarat ya dengan kepalanya, imaan ya satu isyarat, walam yarfa ila jabhatihi syai'an, dan dia tidak mengangkat ya kepada ya jidatnya nih, dahinya sesuatu pun ya. Jadi cukup gitu ya. Ya kalau nggak bisa sujud ya, jadi kalau nggak bisa sujud cukup ya isyarat aja gitu ya. Tuh ya orang sakit nggak bisa sujud, nggak bisa rukuk atau apa kan gitu ya. Kakinya sakit nggak bisa ditekukan gitu. Nah itu kan ya yang itu. Hanya orang kalau selama masih bisa diri. Nah kalau rukuk dan sujud kan boleh isyarat. Kalau diri pakai isyarat nggak? Nah kalau diri syaratnya gimana? Bisa nggak? Ya, itulah rukun sholat. Itu diperhatiin. Kan banyak kan orang nggak perhatiin. Bukan kata nggak bisa diri, duduk dia. Ya, padahal dari rumahnya jalan. Nenteng-nenteng bangku lagi. Gitu. Ya. Iya. Nah iya lah. Ya, nenteng bangku gitu. Ya, yang diduduk. Ya, gitu. Ya, sah apa kagak ya? Ya, kalau menurut peraturan ya kayaknya nggak sah. Gitu, ya. Duduk begini ya gitu kan, yang dah Allahu Akbar gini gitu. Nah dari rumahnya di jalan nenteng bangku, kalau ada beras dipanggul kali. Gitu. Dapat hadiah? Iya dapat hadiah dipanggul kan gitu ya. Masih bayang duduk kan gitu ya gitu. Hanya kalau apa tuh rukuk sujud kan kita bisa isyarat, kita nggak bisa rukuk nih pinggang kita sakit ya, diri aja dah Allahu Akbar ya, giliran rukuk subhana rabbiyal azimi ini gitu ya. Mau sujud ya sampai lagi sono ya, sakitan lagi pinggangnya umpama gitu. Nah tinggal turunin aja dikit lagi gitu ya, udah
Ya. Nah kalau masih bisa turunan ya turun lagi. Kalau bisa ruku ya ruku. Kalau pinggang nggak sakit. Nah sujud nggak bisa. Nah itulah isyarat. Nih ya, dari ruku tundukin dikit. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya harusnya dia diri dulu, ntar pada nafas baru duduk gitu ya? Iya. Nggak bisa gitu duduk gitu. Fatihah kali ya? Hah? Ya kalau yang rukun ya mesti gituan, mesti diri. Ya baca Fatihah enggak bisa duduk. Orang masih bisa diri. Karena syaratnya baca Fatihah itu diri. Ya, kecuali sembahyang sunat. Ya, kalau sembahyang sunat sih kita kayak gini, kita gue segar bugar juga. Ya, gitu ya. Ya segar bugar gini, ya sembahyang tuh duduk ya enggak apa-apa. Hah? Iya, ya nggak kayak ya jangan dihitung upahnya dah. Namanya orang males. Iya, orang males diupain aja masih bagus. Kan gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Dirinya sampai Fatihah gitu dia. Iya. Nah, gitu. Iya, wajib diri. Nah, ya. Nanti kalau mau kalau imamnya lama terus dia udah nggak, emang dia nggak kuat nih, itu boleh duduk. duduk gitu. Meskipun imam Iya. belum selesai Fatihah. Ya iya, nah kita duluin baca Fatihah kan nggak apa-apa duluan baca. Ya dari imam. Gitu. Rukun kolbi ya? Hah? Rukun kolbi boleh duluan. Gitu. Hanya kalau yang namanya rukun ya baca Fatihah, nah ya mesti diri, kuat diri. Nah kalau nggak kuat diri, nah baru gitu. Ya. Ini sekarang orang kan pada mikirnya kalau nggak bisa diri duduk. Gitu. Padahal kan sunuh kan hukum apa diri itu kan nggak bisa duduk kan diri. Ya, nggak bisa diri kan duduk. Nah, selama masih orang bisa diri, pakai apaan dirinya? Mau pakai tongkat gitu, pegangan, bisa diri. Ya, supaya enggak. Iya. Nah, kalau punya duit upain orang supaya pegangin. Tuh, kan sampai begitu kan? Yang namanya tuh nggak bisa diri kalau dilepas nyungkem. Ya kayak anak kecil yang belum bisa diri dah. Iya, anak kecil belum bisa diri, sekarang kita diriin, kita lepas. Iya, nah, gitu. Nah, kita juga orang tua gitu. Ya, kalau umpama dia nggak bisa diri nih, nah kita pegangin, harus pegangin kita lepas, dia nyungkap. Nah, itu namanya nggak bisa diri dia. Nah, kalau masih bisa dia pegangan tuh, pegangan tembok gitu nih gini. Ya, kalau ada tongkat, pegangan, supaya nggak jatuh, kan gitu. Nah, rukunya ntar gimana? Itu tadi ruku isyarat, itu sujud. Gitu. Nah kalau perlu tuh ada di sana kan di kita kayak apa? Kayak tali. Iya, ini tali tambang suatu sangkutin. Nah dia buat dia apa tuh diri pegangan. Sampai begitu kan? Kalau masalah diri. Nah kalau masalah ruku mau sujud sih, ya boleh isyarat. Itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia sujud ruku kemudian dia nggak bisa bangun. Iya. Kalau masalah lutut, jadi diri aja tuh. Iya diri aja. Iya, nggak usah gituan. Ya habis kalau dia mau sujud dan nggak bisa bangun kan? Bangun lagi ya. Iya nggak bisa bangun. Gitu. Ya mestinya kan dibangunin. Iya harusnya. Iya, ini dibangunin. Nah gitu, nah dia berusaha kan itu dah kan disuruh diri, dia berusaha ya pakai tambang, pakai pegangan, kan jadi bisa kan digelantungan gitu, gitu. Nah atau di pinggiran tembok gitu kan, ya di pegangan kan bisa tembak gitu, di jendela kamu gitu. Nah kan bisa pegangan tangan sebelah, buat naik gitu kan, bisa gitu. Nah kalau emang udah nggak banget, tuh nih dengkulnya emang udah nggak, gitu ya, nah baru dia itu udah isyarat dah tuh ya ruku sujudnya. Nah ruku masih bisa ruku yang sempurna, nah ntar sujudnya nggak bisa, sujud syarat tambahin dari ruku sedikit dundukin gitu ya. Yang selama ini kita lihat kan istilahnya ketika dia baca Fatihah doang dia diri. Iya. Itu giliran ruku dia duduk. Kan saat sujud juga dia duduk. Iya. Kemudian Fatihah dia diri lagi, itu benar nggak sih? Iya, nah kalau emang dia nggak bisa ke sono. Nggak sujudnya nggak bisa gitu kan? Iya, sujudnya nggak bisa. Duduk di bangku tetap. Iya duduk di bangku. Berarti diri ya. Iya, nah giliran baca Fatihah diri. Iya. Gitu. Yang nggak duduk terus kan ya? Ya, gitu. Ya usahain kalau yang namanya kalau nyanyi sama diri gitu, sampai kan kalau kita punya duit ngupain orang. Ya, kalau buat diri, nah sujud kan nggak disuruhin begitu. Ya, ini gue mau sujud nih, gue upain gitu. Ya kagak kan? Iya, ini diri. Ya.
Tuh ya, karena yang namanya sholat tuh diri. Wakumu lillahi qanitin ya. Gitu bangun diri tuh kunut turul kunut lamun dirinya gitu ya. Nah ya, ini banyak kan orang kan gitu udah nggak bisa duduk nggak bisa diri duduk aja dah ya dari rumahnya di jalan ya itu dari rumahnya bawa bangku mau kemana mau ke masjid mau duduk gitu ya udah diri aja tinggalan di situ liatin orang yang pada ruku yang pada sujud dia tinggal liatin diri kan itu liatin tuh sujud nah gitu karena dia nggak bisa pinggangnya sakit atau dengkulnya bisa ditekuk kan gitu ya ya tuh ya jadi kalau ruku dengan sujud bisa isyarat nah kalau diri isyarat ya nggak ada diri kayak isyarat diri gimana gitu ya nah tuh ya gitu tuh katanya tuh ya nah ya yaqulu iza lam yastati'il maridu as-sujuda au ma'a bi ra'sihi itu isyarat dengan kepalanya tundukin imaan ya satu isyarat walam yarfa ila jabhatihi say'an jangan diangkat ke mukanya sedikit pun ya jadi cukup dia isyarat aja gitu ya jibatnya jangan pakai diangkat doain gitu ya. Wa qala al-Hasanu radhiyallahu an berkata Hasanul Bisri radhiyallahu an kanatis sahabatu radhiyallahu anhum adalah para sahabat radhiyallahu an iza stakat rukbata ahadihim ya kata Hasanul Bisri ini adalah sahabat radhiyallahu an apabila sakitnya dengkul salah seorang mereka ja'ala tahta rukbataihi wisadatan iza sajada yaitu dia jadikan tuh jadi sahabat kalau dengkulnya nih sakit ditaruhin di bawah dengkulnya itu lututnya itu bantal wisadah ya bantal tuh ya atau sesuatu tuh iza sajada apabila dia mau sujud jadi kalau dengkulnya nih sakit nah dia mau sujud tuh nah ditaruhin tuh di bawah entah bantal apa supaya bisa sujud kan jadi nggak sakit kan gitu nah kalau apa tuh begini aja kan sakit itu ya yang semurat yang nggak encok yang apa ya kan gitu nah ya nah supaya dia tuh dengkulnya nggak sakit nah ditaruhin tuh kayak kasur ya pakai karet busa atau apa nah supaya itu kan jadi bisa sujud boleh nggak apa-apa gitu tuh usaha gitu kalau tuh ya kata ya Hasanul Bisri tuh gitu ya gitu walam yunkil alaihi ahadun ya nggak ada sahabat pun satu yang mengingkarinya artinya yang ngelarang kagak ya jadi ada sahabat tuh umpama dengkulnya sakit ditaruhin di bawahnya tuh ya bantal atau apa karet busa nah sahabat-sahabat yang lain kagak ada satu nggak boleh tuh gitu atau apa nggak ada gitu ya nggak ada tuh seorang pun sahabat nggak ada yang mengingkarin katanya kama saya tibayanuhu sebagaimana nanti penjelasannya fi bab sholatil ma'zur di dalam bab sholat orang yang uzur ya dalam sholatnya nih orang yang uzur yang sakit tuh wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ra'sahu minas sujud adalah Rasulullah SAW apabila dia angkat kepalanya dari sujud wa doa yadaihi ala fakhizaihi Nabi taruh kedua tangannya di atas kedua pahanya gitu wa atamada alaihima dan Nabi berkekelan ya artinya berkekuatan di situ ya jadi bangun taruh tangannya sini ya biar jadi tekenan gitu ya nah gitu ya wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaqumu minas sajadati saniyati dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia bangun dari sujud yang kedua ala suduri qadamaihi yaitu dari di depan kedua tumitnya gitu ya min ghairi julusin lil istirahati tanpa duduk untuk istirahat ya Ibnu Mas'ud nih jadi kalau dibangun dari sujud yang kedua kan kakinya gini nih nah ya jadi terus dia nggak pakai duduk dia bangun langsung
naik gitu. Jadi di atas kakinya nih ya gitu. Jadi kan gituin tuh. Nah, duduk sini ya, ngatur, nah bangun langsung. Jadi nggak pakai duduk istirahat dia. Langsung ya. Kayak kita duduk jingkik gitu. Nah, ya. Nah, gitu. Itu Ibnu Mas'ud intinya ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an la yaf'alu zalika. Kalau Ibnu Umar enggak kerjain seperti itu. Ya, dia enggak begitu katanya. La yaf'alu zalika illa kecuali izastaka minal julus, kecuali kalau kakinya sakit ya untuk duduk gitu baru dah ya dikerjain gitu ya. Ibnu Umar nih gitu ya, kayak kita dah kalau kaki kita sakit kan ya nggak bisa kita tekuk gitu, nah ya, nah kita duduklah di atas tumit tuh, nah tumit, nah langsung naik, jadi nggak pakai ya berhenti dulu kan, kalau yang kita berhenti dulu kan iftiras tuh, duduk iftiras naik di atas, nah ini enggak duduk ya, nah sujud kedua tuh bangun langsung di atas tumit langsung naik gitu ya. Gitu tuh yang dikatakan fi suduri ya kodama itu ya gitu ya. Nah fi suduri kodama itu ya di apa di depan itu gitu. Nah wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang khutwatun yakrahu Allahu ta'ala ya. Nah Rasulullah bilang ada satu langkah yang Allah benci, apa? Wa ihya maddul musalli rijlahul yumna, yaitu mengulur orang yang sholat kakinya yang kanan, iza nahada apabila dia mau bangun. Jadi kalau dia mau bangun dari sujud, nah kakinya digeser ke sono ya, jadi ya gitu kan aturan diri begitu kan, nah ya jadi ya ini apa mungkin digituin dulu bangun ya gitu. Nah itu ya langkah yang Allah nggak demen gitu ya, nah dilebarin kakinya gitu ya. Nah yakrahu Allah ta'ala hiya maddul musalli rijlahul yumna iza nahada apabila dia bangun, wa wada'a yadahu alaiha dan diletakkan tangannya padanya, wa yasbutul yusra dan yang kiri tetap gitu ya. Jadi dia mau bangun kakinya dilebarin tangannya kan gitu, nah yang kiri ini tetap gitu ya gitu ya. Itu yang Allah nggak demen katanya begitu kata ya Rasulullah nih. Jadi ada langkah yang Allah ya benci tuh gitu ya. Nah ya kita biasa aja bangun duduk bangun dah gitu ya, jangan pakai dilebarin gitu. Jadi kalau dilebarin begitu kan jadi nanti ini cuma begini ya gitu kan sujud, nanti bangun jadi tangannya sampai begini nih, yang satu diem kan gitu ya. Nah tuh ya. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah bilang tuh ya wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an iza rafa'a ra'sahu minas sujud, adalah Ibnu Umar apabila diangkat kepalanya dari sujud, yaqumu mu'tamidan ala yadaihi, dia bangun dengan berkekalan ya, berkekuatan dengan kedua tangannya bangun gitu ya. Nah jadi diangkat dia punya lutut dulu gitu ya, yang ini yang di ya gitu ya. Ya, suruhin gitu kalau kita bangun ya, jadi tangan kita masih tetap di bawah, nah lutut diangkat sudah bangun gitu ya. Ini kalau kita ruku ya, kalau kita sujud dengkul dulu kan, sujud dengkul dulu taruh, nah baru tangan. Nah kalau mau bangun ya apa dengkul dulu gitu ya, nah baru tangan gitu ya. Gitu ya. Nah qabla ayyar fa'huma ya, sebelum diangkat kedua tangan itu. Wa kana Rasulullah SAW ya'muru bituma'ninah, adalah Rasulullah SAW perintahkan untuk tuma'ninah fi sujud ya, dalam sujud ada tuma'ninah ya, berhenti sebentar gitu ya. Wa yanha an ya nakratil ghurabi fihi, dan Rasulullah larang kalau kita sujud seperti patokan burung gagak tuh, ini kayak seperti burung ya nyatok gitu, nggak ada tuma'ninah. Jadi begitu sujud Allahu Akbar sami Allah gitu, udah langsung ya kayak ayam matok lah ya, kalau kita ayam gitu ya, ayam matok tok nek gitu ya, itu nggak ada tuma'ninah ya. Rasulullah suruh biar tuma'ninah, mantap dulu, nah angkat
Itu ya, jangan tuh. Nah, ya, itu bulan apa? Kan yang namanya tumak nina itu kan kembali ya, kita punya ruas-ruasan itu ya kepada ya sendinya kita itu berapa kembali kepada ini kan. Nah, diam baru itu namanya tumak nina. Ya, nah kalau untuk begitu kan belum. Untuk udah bangun, yang ini lagi mau turun udah diburu bangun gitu ya. Nah, gitu ya. Wa kana yaqulu liman yu'allimuhu, dan Rasulullah bilang kepada orang yang ngajarinnya nih, fa iza sajadta famkin jabhataka. Ya, apabila Rasulullah bilangin kepada orang yang ngajarin orang sholat nih, ya, dibilang apabila kamu sujud famkin jabhataka, biar tetap mungkin, tamkin itu artinya mantap gitu ya, kamu punya jidat kamu ya, jadi jidat kita biar tetap dulu baru bangun, jangan baru entuk dah angkat gitu ya minal ardi tuh ya, biar mantap ya di tanah gitu ya, hatta tajida hajmal ardi, sehingga kamu dapetin ya hajmal ardi, artinya ketutup mulut kamu dengan tanah ya. Jadi kan dulu kan belum di apa ya, belum di semen, belum dituin. Nah kalau kita mantep, biar mantep mulut itu biar kena sama sejadah gitu ya, kan ketutup tuh ya, tutup mulut kita dengan tanah ya, gitu kita dengan sajadah, kita biar mantep dulu tuh ya, pamkin tuh jabhataka tuh ya, biar mantep di punya jidat kita, terus taruh nah mulut kita jadi kan untuk kamu sajadah tuh gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW iza sajada istaqbala bi asabi'i rijlaihi qiblata, dan adalah Rasulullah SAW apabila dia sujud maka menghadap dengan jari-jari kakinya ke kiblat, artinya jarak kaki Rasulullah itu ke kiblat gitu ya. Nah didiriin gitu, jadi nggak begini aja kalau nggak sakit ya gitu tuh, kalau yang masih belum ya asam urat, belum encok ya, nah gitu belum rematik, nah itu kan masih apa, masih bisa ditekuk gitu ya kiblat sono. Tapi kalau yang udah ya rematik gitu ya susah dah, sakit ya, asal entuk aja gitu dah ya. Ini jangan nggak dientukin, kalau begini nggak boleh ya, direbain, nah diriin gitu ya, diriin biar diri untuk tuh jari-jari kaki kita ke tempat sujud nih gitu. Nah kalau masih bisa tekuk ya tekuk, kalau nggak sakit ya, nah kalau sakit ya entukin aja gitu ya, gitu ya, karena ya kita udah banyak ada asam urat ya gitu, ada encok ya gitu, ada rematik gitu ya, pan lagi tuh udah gitu ya, banyak dah ya, gitu ya. Nah gitu deh ya, wallah alam sesitu. Far'un fi azkari sujud. Nah tadi kita sujudnya. Nah sekarang bacaannya. Apaan yang harus kita baca dalam sujud bacaan ya. Di sini kurang banyak. Nanti kalau mau banyakkan lagi di azkar Imam Nawawi ya gitu. Itu banyak dulu dah ya, doa sujud. Nah di sini far'un fi azkari sujud, ini cabang ya menjelaskan tentang zikir sujud. Karena Rasulullah SAW yaqulu fi sujudihi, adalah Rasulullah SAW baca dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la ya gitu ya. Ini riwayat yang sahih, yang kuatnya. Nah ditambahin tuh riwayat yang lainnya pakai wa bihamdi itu ya. Nah jadi kita sambungin, jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sini subhana rabbiyal a'la aja. Itu Nabi bacanya berapa? Salasan 3, wa khomsan 5, wa sab'an 7 ya, banyak ya gitu ya gitu ya, jadi 3, 5, 7 gitu. Ambil yang tengah dah. Hah? Ambil yang tengah. Ambil depan. Ya, banyakan lagi nggak apa-apa gitu ya. Imam Ghazali suruh biar banyakan, Imam Ghazali suruh kalau nggak 25 ya, 25 berasa iya gitu. Ini kalau kita bayang di Mekah kan suruh lama kan ya sujudnya. Nah itu baca 30
Iya, ya di Mekah kan nggak kayak kita sini. Nggak pakai angkat dulu kan? Hah? Nggak pakai angkat dulu. Kagak dulu batal. Liatin dulu. Itu tuh, balik lagi. Kali istirahat gitu. Iya. Nah terusin, ya kalau di Mekah kan gitu. Bayangin tiap sholat kan nggak pernah cepet gitu. Ya biar kata lagi musim panas juga. Ya, gitu, tetap aja gitu dibacanya tuh. Ya kalau gitu kan keburu baca apa tuh 11, ya 20 kan gitu. Ya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la tuh ya 15 kita baca 10 gitu atau 11 gitu. Ya kalau di Mekah, kalau di sini satu jugaan. Kalau di sini satu nggak keburu. Ya, nggak usah sih banyak satu gitu. Ya, nggak keburu. Kita tungguin biar dia sujud dulu tuh imam. Biar ditaruh jidatnya, ya kita baru turun. Begitu kita turun dia bangun. Nah, lu gimana sih? Itu, ya, kan gitu banyak kan begitu. Ya kita kan bagusnya sempurnya gitu kan gitu di atas nih, bisa mi Allah nanamida. Nah kan imam turun, Allahu Akbar. Nah kita tungguin biar yang apa yang sempurna. Nah biar ditaruh jidatnya. Nah kita turun begitu. Kita belum nyampe ke sono. Kita tinggal. Ya. Gitu ya. Sampai udah tinggal. Iya, itu belum sampai udah tinggal itu. Tungguin dulu ngapa? Gitu. Imam Ahmad bin Hambal suruhnya 5 kalau imam kan gitu. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ya, gitu. Imam baca subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azimi jangan kurang dari 5. Kalau dia tuh imamnya baca 5, ya makmumnya seenggak-enggaknya ya kalau yang ini 3 bisa. Atau juga 2, 1 namanya udah nggak bakal ya ketinggalan dah gitu ya kalau imamnya 5. Nah kalau imam 1 ya, itu dapatnya sapu ya lah ya gitu paranin jika ditinggal tuh ya itu Rasulullah baca tuh ya 3, 5, 7 wana huwa zalika dan sumpamanya itu lagi ya baca dah sampai 11 gitu. Wata rotan yakulu. Sewaktu-waktu Nabi baca tuh ya dalam sujudnya Nabi baca nih Allahumma ghfirli zanbi kullahu daqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu ya waktu-waktu itu Nabi baca itu tuh waktu sujud Nabi baca setelah subhanarabbiyal a'la tuh nah Nabi sambungin Allahumma ghfirli zanbi kullahu ya Allah ampunin dosa saya semua ya daqahu yang kecil dosa kecil wajallahu dosa besar wa awwalahu wa akhirahu yang duluan yang belakangan wa alaniyatahu dan dosa yang kelihatan wa sirrahu dan yang enggak kelihatan tuh ya Nabi baca tuh doa ya kalau kita sholat jamaah udah gak bakal keburu dah gitu. Ya nih buat sholat apa sunat dah ya malam kalau kita sembahyang tuh ya sembahyang apa sunat ya ya kita sembahyang sunat tahajud atau sembahyang witir nah baca dah tuh gitu ya nah wata rotan yakulu waktu-waktu Nabi baca yang lain lagi apa ya gitu yakulu ya Rabbi i'ti nafsi taqwaha ya Allah berikanlah diri saya ini ketakwaannya zakaha dan bersihkannya anta khairun man zakaha entaulah sebaik-baiknya orang yang dapat bisa memberikan kebersihan diri saya anta waliyuha engkaulah yang ngurusnya wa maulaha dan Tuhannya gitu ya tinggal pilih dah ya nanti kita pilih itu doa yang mana gitu ya. Nah, watarotan suatu waktu Nabi baca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura
wa ala yamini nura wa ala shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura waj'al li nura. Nah, ini ayat nur ya, doa nur ya, kita minta ya, Nabi baca Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di hati saya nur, dan di wa fi sam'i nura ya, pendengaran saya nur, wa fi basari nura ya, di pandangan mata saya juga nur, wa ala yamini nura, di kanan saya nur, dan di shimali nura ya, di kiri nur, wa amami nura, di depan saya nur, wa khalfi nura, di belakang juga saya nur, wa fauqi, di atas saya nur, wa tahti nura, dan di bawah saya nura, waj'al li nura, ya Allah jadikan seluruh tubuh saya ini nuran ya, bercahaya gitu. Yang kita minta nur karena nanti di hari kiamat al yaumal kiamat zulumatun ya, gelimatan hari kiamat itu gelap ya. Hanya kita minta supaya kita terang gitu ya, hati kita terang, pandangan mata kita semua, badan kita jadi terang gitu ya, karena nanti orang dihisab ya, waktu di padang mahsyar dikumpulin gelap ya, nggak kelihatan masing-masing gitu. Jadi yang kalau bilang hasil nur ya dialah yang dapat terang ya, orang lain nggak bisa kebagian ya. Gitunya orang munafik tuh, lihat orang mukmin tuh banyak ada nurnya diminta ya, gitu unzuru nanak tabis minurikum ya, gitu ya, tungguin saya pengen ngambil tuh, minta nur kamu ya, gitu bawa lampu begini dilihat gitu terang gitu, dia pengen ngikut kagak bisa gitu ya. Ya kalau udah di sini masing-masing ya, nggak pakai kali kita nih terang di samping kita terang, kalau di sini begitu kan. Iya, kalau di dunia kita terang. Nah itu ya, ya di sini yang kelelep sama keringet kelelep aja, yang kagak aja gitu, nggak kayak nyambung. Kalau sini kan kita kelebuan. Iya, nah iya kalau kata banjir, basit banjir ya, yang lain ikut gitu ya, kan gitu ya. Nah kalau aku disuruh kagak, lu banjir gua kagak, kan gitu ya tuh ya. Hanya kita perlu tuh ya, hanya disuruh masing-masing lah kan gitu. Hanya perlu kita ya satu amalan-amalan ya yang buat pribadi kita itu, nggak bisa pakai banyak ngajak ngasih orang kalau masih di padang mahsyar gitu ya. Nah tuh ya, jadi Nabi baca sewaktu-waktu, Nabi baca dalam sujudnya nih, Allahumma ja'alni nura wa fi sam'i nura wa fi basari ya nura wa fi ya yamini nura wa anya simali nura wa simali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fauqi nura wa tahti nura waj'alli nura ya. Ada juga riwayat wa fil qabri nura ya, di kuburan juga kita minta nur ya, karena di kuburan tuh baitul zulmah ya, di kuburan itu baitul zulmah, bait rumah yang gelap gitu ya. Kan kuburan tiap hari ngomong sama kita, ana baitul wahda ya gitu, kata kuburan tuh ya, kita nggak dengar ya gitu, ana baitul wahda, saya di rumah sendiri nggak ada yang pakai berdua bertiga. Iya, biar ada ditumpuk juga kan ya, masing-masing kan gitu ya. Itu ana baitul wahda ya, ana baitud dud kan gitu, saya rumah ulet ya, orang bakal dimakanin ulet gitu ya badannya gitu ya. Nah gitu kan, ana baitul zulma, saya rumah yang gelap gitu ya. Nah gitu ya, kita kata kuburan tuh ya, kita minta supaya ya kita wafil kubri nura, di kuburan biar kita bisa terang tuh ya gitu. Di kuburan nggak bisa kayak bak terang lampu begini, kali di kuburan ditaruhin lampu gitu terang gitu, kagak empan ya, iya kagak masuk, lain alamnya, udah beda alamnya. Kalau kita sini kan toin dah ya, 1000 watt dah kita taruhin ya, biar terang gitu. Nah kagak ya, nggak masuk, beda. Nah di sono ya alamnya lain, alam barzah, lampunya bukan lampu begini. Iya gitu. Nah kalau lampu gini dia bayar listrik. Hah? Nah iyalah gitu. Nah kalau dibeli nyantelin dong ditangkep
Gitu. Nggak bayar listrik sono. Kalau pakai lampu gini bayar listrik mesinnya dia. Nah, gitu kagak. Nah bawa dari sini gitu ya. Lampu tuh gitu ya. Kalau kita bawa kan terang gitu sono. Oh, ya, gitu ya. Disuruh tuh sama kuburan begitu ya, diingetin saya berumah yang gelap gitu ya. Nah, itu ya Nabi ajarin nih doa nih, supaya doa nur gitu ya. Ya, terus lagi berikutnya auqala waj'alni nura tuh ya, dalam sambungan itu tadi waj'alli, tapi ada riwayat waj'alni bukannya waj'alni nura. Wa taratan yaqulu Rasulullah suatu waktu Nabi Rasulullah baca subhanazil jabarut wal mulki wal kibriya'u wal azamah. Subhanazil jabaruti wal mulki wal kibriya'i wal azamah. Maha suci Allah ya, jabarut yang maha gagah, wal mulki wal malakut yang menguasai kekuasaan, wal kibriya ya, maha suci Allah yang ya kibir itu besar, wal azamah. Watarotan yakulu suatu waktu Nabi baca lagi yang lainnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli tuh ya. Gitu tuh Rasulullah baca sewaktu-waktu subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika dan segala puji untuk engkau, Allahumma firli ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Watarotan suatu waktu Nabi baca yang lainnya yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah ini gampang nih, yang kita udah sering bulan puasa ya, kita nih baca itu waktu sujud ya, tambahin jangan subhana rabbiyal a'la doangan, bacanya atuk ya, subhana rabbiyal a'la. Nah tambahin ini dah ya, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah baca tuh subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh gitu ya, gitu. Kalau biar lamaan kita baca nggak apa-apa, banyakan 5 kali ya, berapa gitu ya. Karena kata Ibnul Arabi, orang yang baca nih ya kalimat ini subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati roh, kata Ibnul Arabi itu nanti ya Allah kasih dia itu merasakan halawatul ibadah, dia bakal dapetin yang namanya halawatul ibadah ya, gitu, rasa lezat, rasa enak ya dalam ibadatnya. Allah tanemin tuh di hati kita ya, enak ya rasanya ibadat. Kan kalau kita punya rasa ibadat enak kan ya, nggak gelisah, nggak ngapa. Tuh para aulia tuh, para salafus soleh itu Allah kasih dia kelezatan tuh ibadat ya, enak dia di tengah gunung, enak dia. Kenapa? Lezat sama dia. Nah kita yang belum lezat ya, gitu. Di masjid aja yang terang ada AC-nya, ambelnya tebel, nah, kagak ada lezatnya. Udah begitu assalamualaikum jalan aja gitu. Hah? Iya lantas jalan dah. Nah, gitu. Coba kau yang udah rasa lezatnya tuh di pada di gua emang nggak dingin, di gua dingin gelap, tapi ya karena Allah tanemin tuh rasanya ini lezatnya tuh ibadat ya, nggak terasa ya. Nggak rasa tuh, rasa dingin, rasa ngantuk, rasanya nggak ada, tenang aja dia, enak aja ya. Sehingga kita yang apa, yang lihat iya, kita yang lihat capek, kita lihat lu enak-enakan mau-mauan begitu ya, lu tidur di masjid di mana gitu di situ ya kata kita, tapi dia yang ngerasain wah enak banget itu ya, itulah ya. Nah, itu kata Ibnul Arabi ya, kata Ibnul Arabi kita baca dalam sujud kita tuh subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh ya, ulang-ulang dah ya, berapa kali gitu ya. Nah ini bacaan ringan kita sering baca apa di tarawih nih gitu ya, udah hafal dah ya. Nah sekarang kita ya jangan waktu tarawih doangan. Nah sekarang kita praktekin waktu sujud nih gitu ya. Siapa tahu ya kita udah gini hari kan, kalau Allah kasih itu kelezatan ya ibadat, kita lupa sama segala-galanya ya. Apa yang ada sama kita kan kita lupa udah gitu, karena Allah udah tukar
Gitu. Ya, Haji pendek enak banget. Waduh, duit gua banyak. Ya, gua lupa, enak diambilin orang. Haji pendek, yo, duit gua banyak. Udah nggak dipikirin dah. Hah? Udah nggak dipikirin. Nah kagak gitu. Nah kalau lo udah kasih begitu kan dipikirin udah. Karena apa yang terpikir bagi itu kelezatan udah. Gitu. Yang kasih bodoh datang gitu nggak ada nilainya. Ya, nggak ada papunya. Gitu. Ya. Nah sekarang kita belum ngerasain. Ya gitu. Kalau belum ngerasain kan kayaknya waduh. Ya nggak ada lagi yang enak kan. Gitu. Itulah gitu. Tapi kalau kita udah ngerasain yang enak kalau kasih ya, kagak ada dah. Enakan ngopi sambil dengerin dangdut. Iya. Gitu. Gitu. Itu ya. Belum berhasil. Berasa gitu. Ya. Gitu. Kayak apa tuh rasanya? Hanya lihat tuh para aulia-aulia, ya, ulama salafus saleh diduduk habis jadi sembahyang subuh. Ya, nyampe jam 9 diduduk aja gitu udah jalan kemana mana kita lihat tuh orang betah banget. Ya, sama dia enak nggak pegel nggak ngapa enak talazuz gitu. Nah kita yang kepegelan. Kita yang kepegelan dia tuh gitu. Nungguin suruk aja udah keburu. Iya nurunin suruh kayak kita lama banget ya. Iya gitu. Nah kita nungguin awabin aja begini lama banget gitu. Awabin lama banget padahal cuma setengah jam. Ya, kita nungguin lama banget tapi orang yang apa tuh ya yang udah talazuz begitu lah ya itu ya nggak berhasil gitu ya nah ya baca dah Kita baca Rabbuna wa Rabbul nah Malaika. udah baca Rabbul iya kita baca Rabbuna Rabbul Malaikati waruh gitu kita baca dah berapa kali 3 kali atau berapa ya nah siap sujud aja kita baca kalau kita sembahyang 2 rakaat aja udah 4 kali sujud kan ya nah gitu kita baca 3 udah 12 gitu apalagi bacanya 5 ya 20 tuh ya subuhun kudusan apalagi 30 bacanya bacanya 30 subuhun kudusun Rabbuna Rabbul Malaika 30 ya 4 kali sujud kan ya berhasil ya tuh penyakit hilang dah tuh yang penyakit di kepala ini soalnya apa kelamaan sujud. Iya, penyakit di kepala kan kelamaan sujudnya hilang. Iya, oksigen pada nyampe dah. Oh iyalah. Yang gitu. Nah, wis kita biasanya sujud juga gitu lagi mau oksigen mau masuk, kita bangun. Nah, enggak jadi. Bangun lagi. Oksigen kedua mau masuk, masih bangun lagi. Yang gitu. Nah, itu biar lama gitu biar oksigen tuh masuk dah. Nah, Biar jadi lamaan banyak. iya lamaan kan masuk oksigen tuh jadinya. Ya, seger. Lamaan dikit lamaan banyak. Gitu. Kan kalau lama kita sujud kan jadi apa? Iya, jadi sehat. Gitu, gitu nih, ya taran banget, baru bacanya sekali doang, ya Subhana Rabbiyal A'la sekali, bacanya lah mana mau, biar lama anda, ya gitu, Nabi suruh biar lamaan pak, suruh doa apihi kan, nah suruh ya pak komin, ya Nabi bilang, ya gitu, ya, nah itu, ya akrabu mayakunul abdu, ya inda rabbihi bahwa sajidun paling dekat kita sama Allah waktu kita sujud. Nah, Nabi suruh pak suruh doa, banyakin doa di situ. Ya, Pak Komin yakinin bahwa doa kita ini ya diterima Allah. Gitu kita yakin bahwa kita berdoa diterima. Hanya kita baca dah. Tuh, ya, kita biar lama ya. Nah, Allah pasti ya, nah, perhatiin. Nah, orang Allah dekat sama kita. Ya, kan itu diperhatiin, ya. Ini orang sujudnya lama nih, yang gitu kan, dikasih tuh, ya kelezatan itu tuh ya. Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul Malaikati, aduh ya. Nah itu Rabbul Malaikati, boleh juga tambahin Rabbuna karena ada riwayat. Ya di sini kan subuhun kudusun Rabbul Malaikati waruh tambahin Rabbuna Rabbul Malaikati waruh Tuhan saya, Tuhan kami, Tuhannya malaikat, Tuhannya roh malaikat Jibril gitu ya. Nah, tambahin tuh gitu. Boleh enggak apa-apa Rabbuna ada riwayat. Wata rotan yakulu suatu waktu Nabi baca ya dalam sujudnya sajada laka siwadi wa amana bika fuadi gitu ya. Suatu waktu Nabi bilang ya sajada laka siwadi ya telah sujud untuk engkau ya Allah seluruh badan saya
siwatnya. Dan saya sujud nih. Wa amana bika fuadi, dan hati saya iman kepada engkau, ya. Artinya wa amana, dan beriman kepada engkau, fuadi, hati saya. Tuh ya. Itu sewaktu-waktu baca gitu ya. Watarotan, sewaktu-waktu Nabi baca lagi apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, isrif qalbi an maksiatika. Tuh ya. Nah, waktu baca itu ya, gitu dalam sujudnya ya, gitu ya. Ini sujud doa apaan aja boleh situ. Itu ya, gitu ya, dalam sujud ya, pakai bahasa gitu jangan bahasa Indonesia boleh, teman jangan diucapin dalam hati. Gitu ya. Gitu, pengen dapat cewek gitu ya. Nah, iya, baca gitu dalam apa? Dalam sujud pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, asal jangan ya bersuara ntar ada yang denger, nah ini stres. Didengar memang ini dikemplak. Nggak bisa gitu, ditendang lagi sujud. Baca apa? Apaan lu? Itu ya. Nggak baca, kalau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, teman dalam hati. Nah kalau pakai bahasa Arab ya boleh kita ucapin Allahumma gitu, Allahumma zawijni gitu ya. Allahumma zawijni zaujatan jamilatan gitu kan. Nah, gitu nggak apa-apa dah gitu baca ya kalau bahasa Arab. Tapi, gitu. Nah kalau bahasa Indonesia jangan dalam hati aja ngomongnya. Yang mantap pakai bahasa Arab. Hah? Yang mantap pakai bahasa Arab. Oh, iya. Tulisin kan. Itu ya. Itu. Nah nggak apa-apa. Ya, Nabi suruh banyakin doa kan gitu, doa untuk dunia, untuk akhirat boleh. Gitu. Ya pengen punya mobil, nah ngomong waktu sujud. Itu ya Allah ya, pengen punya mobil nih. Ya, udah ada mobilnya jelek, pengen tukar yang bagus, gitu ngomong. Kan tukar tambah gitu bisa ya? Ngapa tuh? Bilangin mau pengen tukar tambah. Nah iya, apaan kayak gitu? Iya, gitu, ya. Gitu, ya. Nah ya, dibolehin sama Nabi. Nah, kadang-kadang kita malu Sat, kalau minta yang khusus gitu kadang-kadang kita malu. Malu? Ngapa malu? Iya. Nah ngomong aja, ya. Kayak kita ngomong sama abah kita dah. Gitu. Ngadu ya. Ya iyalah. Oh, ya. Nah, karena kita udah apa? Ini ada mobil nih udah jelek, kita minta yang baru. Itu ya Allah, ya nggak enak nih yang lama. Itu, ya. Nah, minta yang baru. Dapat tahu kalau kirimin. Ya, gitu. Ya. Nah, ya. Nah kalau rumahnya nggak masuk mobil jangan minta gitu. Iya, iya nyusahin. Dan Allah kata gue taruhnya di mana? Ya? Yang jarang Sat. Ngapa tuh? Mobil anak belum pernah lihat. Belum pernah. Isunya kan cuma paling 2 meter. 2 meter ya? Nggak muat ya? Muat. Nggak muat. Ini jangan minta mobil lah. Ini cuma semeter. Jangan minta mobil lah. Susah naruhnya. Gitu. Bisa-bisa orang nggak bisa jalan. Itu. Itu nggak jadi ini Sat. Ngapa? Ya kan kalau begitu jadi perasaan kayak dunia banget gitu, nggak apa ya? Iya nggak apa-apa lah. Karena Anda minta sama Allah kan, nah itu Nabi Musa bilang, Nabi Musa aja disuruh sama Allah. Ya Musa is'al, ya minta kepada saya sekalipun tali sendal jepit kamu, tali terompa. Dan sendal jepit berapa duit sih? Ya ke situ ya. Ya itu sampai segitu. Itu yang kecil kan? Kayaknya sepele banget. Tali sendal jepit dulu kan kita masih pakai sendal jepit kan ganti. Ya ganti talinya tuh, talinya putus, nah kita beliin kan gitu. Tuh Nabi suruh tuh, sekalipun tali sendal kamu, ya. Atau kata Nabi bantu minta pada Allah walau kadri milkin, sekalipun sekedar garam, ya. Itu garam kan ya 1000 aja juga kan kagak habis sebulan. Nah apa? Ya itu Allah suruh. Nah garam. Ya, dia beli 1000 sebungkus gitu. Nah itu sebulan juga nggak habis itu. Masa yang begitu minta, memang langsung tuh artinya kita masih kecil apapun, ya jangan pakai malu-malu minta sama Allah. Hampir lagi yang
yang gede gitu ya. Yang kecil aja Allah suruh. Tuh Nabi Musa disuruh tuh sendal jepit kamu putus, minta ya Allah sendal jepit saya putus nih, gantiin. Nah gitu kan Allah gantiin, ada aja jalannya gitu. Ya Allah saya nggak punya garam gitu. Minta dong tangga gitu. Nggak garam kan gitu ya. Tuh ya. Nah ya jadi yang kecil apapun minta, sampai lagi yang gede yang kita nggak ada gitu ya, kayaknya nggak kuat beli dah kalau garam kan ya ini loh ya apa iya kan gitu. Tuh ya. Nah gitu ya ya. Sajadah laka sawadi apa nih? Ya lah sujud seluruh anggota tubuh saya, sawadi badan ya. Wa amana wika fuadi, dan hati saya telah beriman kepada engkau gitu ya. Nah wata rotan yakulu, suatu Nabi baca nih doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, ya Allah yang membulak-balikan hati, tetapin hati saya di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, ya Allah yang memalingkan tuh hati, isrif qalbi, palingin hati saya tuh an maksiatika, dari kemaksiatan. Ya, jangan hati kita tuh ya ingin berbuat maksiat gitu. Wataratan, sewaktu-waktu Nabi baca lagi doa, Rabbi kini azabaka yaumatu ba'asu ibadak. Ya Allah peliharalah saya kini ya, dari kau wako ya kiki gitu ya, kini ya gitu ya, peliharalah saya ya azabika, dari azab engkau, yaumatu ba'asu ibadaka, di hari engkau bangkitkan hamba-hambamu ya dari kiamat ya. Jadi waktu hambamu dibangkitin, saya ya pelihara saya daripada azab. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taratan, sewaktu-waktu Rasulullah baca ya jema'u baina anwa'in muhtalifatin min hazil azkar wa nahwiha. Sewaktu-waktu Nabi menghimpun dari macam-macam doa ini katanya, dan zikir-zikir ini ya. Sewaktu-waktu Nabi baca tuh, baca ini kan jadi lama ya sujudnya gitu ya. Jadi tuh jangan semacam aja, jangan ya macam-macam dah baca subhana rabbiyal a'la, yang pokok gitu jangan tinggal baca. Nah baca tuh subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh baca. Nah terus apaan lagi yang kalibul qulub apa ya, robbana atina fid dunya hasanah lah baca juga ya, nggak apa-apa ya, doa ya Al-Quran kan gitu ya, kita minta kan Rabbana atina fid dunya hasanah gitu, wa fil akhirati hasanah gitu ya, kan minta ya Allah berikan saya di dunia enak hasanah. Kata Sayyidina Ali ya, di dunia hasanah punya istri cakep gitu, kata Sayyidina Ali gitu ya, wa fil akhirati hasanah, di akhirat memang ketahuan dah ya enak surga gitu ya. Nah kata ya sahabat yang lain ya, di dunia hasanah ya itu surga gitu ya. Nah apa tuh harta yang banyak, di dunia hasanah tuh ya minta sama Allah punya harta yang banyak, nah di akhirat masuk surga gitu. Tuh hati ya macam-macam tuh ya, sahabat-sahabat yang mengartikan di dunia apa Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Hanya kita disuruh baca Nabi, jangan nggak baca itu kan Allah yang ngajarin itu dengan Quran kan ya. Nah Allah dalam Quran tuh surat Al Imran lah betul kan ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah ya wa minha ya wa minha ma yakunu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar gitu ya. Itu Al-Qur'an Allah yang suruh ya, kan doa yang paling bagus yang Allah yang bikinin ya. Nah Rabbana atina kan Allah bikinin gampang ya bacanya ya. Allah yang bikinin kitanya ogah ya, kita anggap ya Rabbana atina gitu ya. Itu kan ya,
Imam apa tuh? Ya Anas bin Malik. Kalau ada orang tuh minta doain, Anas doain saya, nah, gitu, didoain. Apa dibacanya? Robbana atina, ya sana itu aja. Yang apaan lagi ya udah? Udah lengkap banget itu. Ya udah, kalau di dunia senang, di akhirat senang. Apaan lagi sih? Lu minta apaan aja? Di dunia senang banyak. Nah, iya. Oh, kita katakan doa juga. Nah, itu hujan bisa nya begitu. Itu Anas bin Malik gitu, kalau orang datang tuh ya minta doain Anas dan saya. Macam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia enak, punya duit banyak, badan sehat, enak kan? Nah, wafil akhirah surga. Ya, apa lagi udah. Lu mau apa lagi? Ya, kalau di dunia badan sehat, banyak punya duit. Kira-kira gitu. Ya, nggak ngaji dah. Jalan-jalan mulu. Iya. Iya. Nggak mampir dah. Ya kagak ya. Kagak ngaji dah. Habis duitnya banyak. Iya, duitnya banyak. Mobil cakep. Ya, badannya sehat. Ya, nah kagak ngaji, ngapain ngaji? Sarapan aja ke puncak. Hah? Sarapan puncak. Oh iya lah, nah gitu. Mending kau ke puncak, ya, yang jauhan sono. Nah gitu. Ya apa yang Allah bilang la taquranaka taqallubal ladzina kafaru bil bilad ya. Bisa-bisa ke Singapura. Ya, gitu. Nanti ini banyak gitu ya. Gitu. Itu kalau duit banyak ya. Itu ya kagak dah, nggak ngaji dah, berhenti. Nggak buru. Ya habis belum pulang. Kinari. Gitu. Ya, gitu besok pagi ya belum bangun. Hah? Capek bisa. Tuh ya. Nah, ya Allah nggak kasih, kita ini nggak dikasih yang begitu. Ya ring kita minta aja Robbana atina fid dunya hasanah. Ya sekedarnya aja dah Allah kasih ya. Kita gitu aja udah ya nggak banyak. Allah yang ngasih deh. Nah iya Allah kasih karena Allah sayang sama kita gitu ya, karena Allah sayang kan sama kita jadi nggak dikasih banyak-banyak. Anak kita aja mau jajan 100.000 nggak kita kasih ya duit kan kita ada 10.000 5.000 nih gitu ya gitu biar kata duit kita banyak juga kan kita kasih kan saking kita sayang gitu ya. Bukan sayang duitnya gitu ya, sayang anak. Kalau kasih kegedean banyak kan dia yang bukan kan ya gitu. Nah Allah gitu juga dikasih banyak gitu ntar yang bukan lagi ya itu aturan giliran ngaji giliran sholat berjamaah kagak ada gitu ya tuh ya. Nah tuh ya Rasulullah tuh nah tuh ya. Nah ya Rabbi kini azabak yaumatub asu ya ibadah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam taratan yajma'u baina anwa'in mukhtalifah min hazil azkar wa nahwiha. Ya suatu waktu Rasulullah himpun dari macam-macam ya dari zikir-zikir tersebut dan yang macamnya tuh. Wa taratan yaktasiru ala ba'diha. Suatu waktu Nabi batasin dah ya yang dikit aja enggak banyak-banyak gitu. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bilang ya fi sujudihi di dalam sujudnya dia tuh Ibnu Mas'ud labbaik wa sa'daik gitu ya. Nah gitu kalau Ibnu Mas'ud baca tuh dalam sujudnya baca labbaik Allahumma labbaik ya Allah saya penuhi panggilan Engkau wasa daik dan berikanlah kebahagiaan ya gitu kepada kami gitu ya itu Ibnu Mas'ud baca seperti itu wallahu alam ya selesai. Paslon fil julus baina sajadatain tadi sujud sekarang duduk antara dua sujud gitu apaan nih doanya gitu. Karena Rasulullah SAW ya'muru bituma'nina fihi adalah Rasulullah SAW perintahkan duduk antara dua sujud pakai tuma'nina gitu ya jangan duduk Allahu Akbar lagi jangan ya wa yaqulu dan dia bilang liman yu'allimuhu shalah bagi orang yang mengajarin salat tuh sumarfa kemudian angkatlah kepala kamu yakni minas sujudi
yaitu angkat kepala kamu dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tumaknina dalam keadaan duduk ya. Jadi kita duduk biar ada tumakninanya tuh ya. Wa kana Rasulullah SAW yutilu kasiran al-julusa baina sadajatain, dan adalah Rasulullah SAW tuh sering, ya, artinya banyak, sering ya memperpanjang duduk antara dua sujud ya, padahal kan ini dikatakan ya rukun pendek ya, tapi Rasulullah tuh ya kerjain tuh gitu ya. Nah, duduk antara dua sujud tuh lama gitu, hatta takula nasu ya, hatta yakulan nasu nasiya, sehingga orang-orang bilang Nabi lupa kali. Iya, lagi duduk baca Robbi pilih lama banget ya. Nah, dibilang tuh Nabi lupa katanya. Nah, wata rotan karena yuhafifuhu, suatu waktu Nabi ya takfifan, ringanin sebentar aja, nggak lama gitu ya. Jadi kalau melihat riwayat begini, jadi boleh kita duduk antara dua sujud itu biar lamaan boleh ya gitu ya. Tapi ulama-ulama fikih kita semua ya bilang tuh rukun pendek, jangan dipanjangin gitu. Tapi kalau ini berdasarkan hadis nih gitu ya. Nah gitu ya. Nah yuhafifu wa kana yaqulu fi sujud julusi, dan adalah Rasulullah baca waktu duduknya Rabbighfirli ya gitu, Rabbighfirli itu ya. Nah gitu, wa yuqarriruha miraran, Nabi ulang-ulangnya itu baca Rabbighfirli itu wataratan, dan suatu waktu Nabi baca lagi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini ya, ada riwayat wa'afini wa'fu'anni gitu ya. 8 macam nih ya, 8 macam doa tuh, hitung tuh ya gitu ya, baca ya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, tambahin itu wa'fu'anni itu ya, 8 macam. Gak keburu ya gitu ya, bacanya paling Rabbighfirli doang kan, Allahu Akbar. Sayang ya kan asola doa ya, kalau perhatiin gitu kan bisa nih ya, kita minta tuh Rabbighfirli, ya Allah ampunin dosa saya, warhamni, berikan rahmat kepada saya, dan gitu, wajburni, tutupin kekurangan saya ya. Kalau kita nggak baca ya berarti kita merasa cukup ya, Allah kasih, Allah liatin aja, yarin dia nggak minta gitu. Iya, tapi kita nggak minta kekurangan ya, karena kita kurang gitu. Nah kita nggak baca, nah salah diri ya, ngapa nggak baca ya, Allah diminin gitu ya. Tuh ya, wajburni itu tutupin kekurangan saya, warfa'ni, dan angkatlah ya derajat saya ya gitu, jangan begini-gini juga gitu ya. Nah tuh ya, warfa'ni warzuqni ya, berikanlah saya rezeki itu, baik rezeki batin, berarti zahir tuh ya. Nah wahdini ya, berikanlah saya hidayat ya, wa'afini, dan afiatin saya ya, itu minta sehat itu udah. Nah kalau tambahin lagi wa'afini wa'fu'anni, ya Allah maafin kesalahan saya tuh ya, 8 tuh ya, macam-macam doa ya. Ya kalau kita nggak baca sayang ya. Rasulullah tuh ya baca, ini Rasulullah ini doa warid ya dari Rasulullah tuh gitu ya, gitu ya. Nah ya jangan tinggal lah ya, kalau kita sholat jamaah nggak keburu, ntar sholat sunatnya itu ya, giliran kita sholat sunat, nah kita baca dah itu ya biar cakep gitu. Nah gitu ya, wakana ya gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ayyajlisa rajulu fi sholati, dan adalah Rasulullah larang seorang laki-laki duduk di dalam salatnya, wa huwa mu'tamidun ala yadaihi, sedangkan dia tuh berkekelan, bertekenan kepada dua tangannya
Ya, jadi kalau duduk tangan kita tuh jangan di bawah, tangan di paha sini gitu ya. Kalau duduk ya baca Robbi pilih, jangan tangan di bawah lepas, jangan itu ya. Nah, ya. Tadi wa huwa fiftirasis sabuk atau juga diduduknya tangannya dilepas tuh, yaitu seperti iftirasnya binatang buas ya. Jadi tangan kita begitu. Ya duduk, nah ya, nah sambil kita baca Robbi pilih tangan kita lepas ini, bukannya di ya paha gitu ya, nah itu gitu ya. Nah itu sambut wakana yanha, dan adalah Rasulullah melarang an iqa'il kalbi, janganlah kamu duduk seperti duduknya anjing ya gitu, wa yusamihi, dan disebut juga aqaba setan, yaitu duduknya setan gitu ya. Jangan begitu kayak anjing. Kalau anjing kan duduk kan gitu, kaki belakangnya tuh di ini kan gitu, tangannya kan diri gitu ya gitu. Jangan ya, kita kalau duduk tuh Robbi pilih tangan kita di ini di paha, jangan gitu. Kalau gitu kan kayak anjing gitu ya. Nah gitu tuh, nah, ya kata tuh ya. Wa yaqulu, dan Nabi bilang, Rasulullah SAW bilang, iza rafa'ta ra'saka minas sujud, apabila kamu angkat kepala kamu dari sujud ya gitu. Nah, ya fala taqa'u kama yaqa'il kalbi, ya jangan kamu ya letakkan ya, jatuhkan tangan kamu seperti ya anjing meletakkan tangannya tuh. Do ilaika baina qadamaika ya gitu ya. Nah letakkanlah ya aliyaika, bukannya ilaika. Do letakkan aliyaika ya, dua pinggul kamu, pantat kamu tuh taruh gitu baina qadamaika, di antara kedua kaki kamu gitu. Pantat gitu tuh biar ada di bawah kaki gitu ya. Nah telapak kaki walazak ya zahira qadamaika bil ardi, tempelin ya zahir telapak kamu do apa zahir telapak kaki kamu yaitu di tanah. Jadi belakang telapak kaki kita tuh ke tanah gitu. Nah pantat kita ada di atas ya, nah telapak kaki itu ya, duduk iftiras kan gitu, bukan duduk tawarruk ya. Kalau duduk tawarruk kan pantat kita kan langsung ke tanah tuh, nah ini di atas kaki itu ya, nah gitu ya. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallam ya'muru bil iftiras. Rasulullah tuh perintahkan dengan iftiras fil julusi, yaitu duduk baina sajadatain, duduk antara dua sujud. Nabi suruh iftiras ya, yang duduknya kita di atas telapak kaki itu ya. Nah, jadi baina sajadatain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ya sujud dan lain-lain yaqulu, nah ya atasnya liwat ya. Nah, iftiras tuh fil julus baina sajadatain. Wa fit tasahudil awal, dan juga tasahud awal duduknya iftiras. Wa yaqulu, Nabi bilang lil musalli, buat orang yang salat, ifras ya kayak khod ya apa pakhizaka ya apa tuh ya, lebarin ya paha kamu al yusra, paha kamu yang kiri gitu ya. Nah summa tasahud, kemudian kamu baca tasahud gitu ya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu minas sunnati, kata Ibnu Abbas termasuk bagian sunnah Rasul, antamassa aqabaika aliyatika fi julusika bainas sajadatain. Kata Ibnu Abbas termasuk sunnah Nabi ini, yaitu kamu menyentuh ya aqaba ya gitu. Aqaba itu telapak kaki ya, aqab ya tumit ya, tumit kamu ya gitu ilaitika aliyatika ya, aliyatika yaitu pantat kamu, fi julusika pada duduk kamu, bainas sajadatain. Jadi ya apa tuh kata Ibnu Abbas masuk sunnah, yaitu menyentuh ya apa tuh ya tumit kamu itu dengan
pantat kamu waktu duduk antara dua sujud gitu ya. Nah itu duduk iftirash gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yanhadu minas sujud, dan adalah Rasulullah SAW bangun dari sujud itu ala dhadri qadamaihi, yaitu di depan telapak kakinya ya. Artinya tuh Rasulullah tuh telapak kakinya tuh di belakang gitu ya gitu. Wa qala Samurah radhiyallahu an, berkata Samurah radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW ya'muruna, Rasulullah perintahkan kita iza rafa'na ru'usana, apabila kita angkat kepala kita dari sujud, annat ma'inna alal ardi, hendaklah tumaknina di bumi, di tanah tempat duduk, julusan dalam keadaan duduk ya, tumaknina. Wala tasawfid ala atrafil aqdam, jangan kamu istaufid itu ya, kita siap-siap di lapak ya, ujung ya, akdam ya, ujung ya, telapak kaki. Jadi telapak kakinya kita diriin gitu ya. Nah kita duduk di atas tumitnya. Nah gitu. Nah itu jangan begitu. Terus sama juga kayak orang lagi mau lari ya, mau lari kan gitu, udah siap gitu ya. Nah gitu ya, itu Nabi nggak kasih, jangan duduk di atas tumit gitu, iya gitu. Nah gitu tuh ya, jangan duduklah di atas telapak kaki kita gitu. Nantinya, nah gitu ya, gitu ya, ya. Samurah ya, bilangkan Rasulullah ya muruna tuh ya, berapa ya, alal ardi julusan wala yastafid ala atrafil qadam. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an ya bilang, yaqulu adraktu ghaira wahidin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya dapatin bukan satu orang dari sahabat Rasulullah sallam, iza rafa'a ahaduhum ra'sahu minas sajadati saniha, apabila ya salah seorang dari sahabat itu mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, fi raqatil ula, pada rakaat pertama, wasalisa, dan rakaat ketiga, mado kama huwa ya lam yajlis, dia itu berlalu ya gitu. Jadi kalau kata Ibnu Abbas nih, saya dapetin ya bukan seorang aja tuh dari kalangan sahabat, apabila diangkat palanya dari sujud yang kedua mau naik rakaat kedua tuh kan, rakaat pertama naik rakaat kedua, nah itu di mereka berlalu aja, artinya nggak pakai berhenti duduk ya, iftirash gitu kata Ibnu Abbas tuh. Nah gitu ya, madok tuh ya gitu ya, langsung aja tuh gitu aja dari rakaat ula, wasalisa, dan juga rakaat yang ketiga mau keempat tuh ya, bangun dari rakaat ketiga naik keempat langsung aja, jadi nggak pakai duduk istirahat itu gitu ya. Kama ya mado kama huwa lam yajlis, kata Ibnu Abbas, seakan-akan dia kayak kagak duduk gitu ya, jadi nggak kayak duduk istirahat nih ya, istirahat, padahal kita disunatkan kan duduk istirahat tuh, duduk sebentar naik gitu. Nah ini enggak, dia langsung bangun kedua langsung aja nah gitu ya. Nah ya buat orang yang masih gagah ya bolehlah begitu, tapi kalau yang udah tua ya jangan begitu, berhenti dulu bagusnya ya, berhenti dulu naik, karena kalau dia langsung begitu bisa nyungkem maisi lah. Nah iya, nah orang apa udah tua kan gitu ya, udah ya keseimbangannya udah kurang. Kalau yang masih muda kan keseimbangannya ya gitu, nggak pakai ya sempoyongan. Nah kalau udah tua ya bangun langsung gitu, sempoyongan jatuh gitu ya. Ini kalau udah tua tuh ya, nah pelan-pelan aja dah ya, jangan buru-buru gitu ya. Nah yang menggunain lah ya sunnah Rasul tuh ya. Nah habis itu ya masalah julus antara dua sujud far'un fit tasahudil awal, tangsindak dah gitu ya. Perlu harus tumanina enggak? Nah? Harus sampai tumanina enggak? Sampai juga mesti. Ya, duduk antara dua sujud kan pakai tumanina. Ya. Enggak, maksudnya yang duduk istirahat. Apanya? Yang duduk istirahat itu. Yang kedua duduk istirahat. Kalau istirahat nggak pakai tumanina. Nggak pakai tumanina.
Nanti duduk aja berhenti dikit langsung gitu. Tidak apa kan ada yang mengistilahkan tidak duduk mustakir gitu. Iya, nggak mutakin gitu. Jadi cukup dia duduk langsung gitu. Kan takbirnya juga sekali. Ya, jadi nggak nyambung kali Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar naik enggak. Jadi Ini dari kayak tumanina ya. iya dari bangun dari sujud kan takbir Allahu Akbar sampai naik ke atas gitu ya, dipanjangin gitu ya. Duduknya dipanjangin apa takbirnya ya. Nah, ya takbirnya Allahnya tuh panjangin Allahu Akbar naik gitu ya, ngatas itu. Jadi nggak pakai dua kali enggak, sekali aja gitu duduk. Kalau kita jadi imam pas bangun yang tadi itu dari berdiri Iya. dari duduk di antara dua sujud atau tahiyat Iya. Allah Akbarnya niat apa dalam hati tapi yang pas kita tahan baru kencangin boleh nggak gitu? Apa? Karena kalau kita baca dari bawah ngerinya kita orang udah berdiri juga gitu. Ya kalau apa tuh kalau bangun diri ngatas sih nggak jadi masalah. Iya gitu ya. Nah ya kalau bangun diri tuh ya umpama imamnya tuh ya apa kencengin kan Allahu Akbar, nah makmum udah ya tinggal pakai berhenti lagi kan dia langsung bangun gitu kan, ya nggak apa-apa kalau itu ya. Nah kecuali kalau lagi turun mau sujud, nah itu jangan apa ya si imam mesti biar kenceng suaranya ya supaya makmum tahu ya imam belum sujud gitu. Nah kalau imamnya suaranya pelan aja Allahu Akbar, nah si makmum sangka udah sampai padahal imam belum sampai gitu ya. Jangan, kalau itu nggak boleh ya. Kalau diri nggak apa-apa, kita duluan, makmum duluan gitu ya, karena itu duduk antara apa tuh duduk istirahat itu sunnah ya. Nah ya gitu, jadi kita tuh makmum nggak kerjain nggak apa-apa. Dan bahkan kalau ada imam nggak kerjain, kita makmum sunnah kerjain gitu. Nah sampai lagi ya imamnya nggak kerjain gitu ya. Nah sekarang imamnya aja nggak kerjain, kita sunnah kerjain. Nah sekarang ya kita si makmum nggak mau kerjain tuh ya, imam kerjain nggak apa-apa ya, nah gitu ya. Nggak termasuk Mendahulukan. imam. Enggak, itu kan belum masuk gituan, belum masuk apa rukun itu. Nanti kalau udah tegak diri itu, nah baru gitu ya. Nah ya ini kita masih bangun sono nungguin imam gitu kan, imam bangun ya, nah itu ya. Jadi nggak apa-apa boleh gitu ya. Ini kan tadi masalah zikir-zikir dalam sujud kan tadi dianjurkan memperbanyak doa dalam sujud. Ini apa semua sujud dari sujud pertama sampai sujud terakhir? Apa aja bacaannya? Ini memperbanyak doa. Ya iyalah. Tapi kan kita kalau satu sujud aja kan makruh. Kita menghususkan satu sujud aja tuh doa banyak. Kalau bisa ya semua sujud disunatkan. Ya gitu supaya jangan lupa ya, bikin macam-macam dah. Di sujud pertama bacanya ini, nah sujud kedua ini kan gitu, nanti sujud ketiga keempat. Nah jadi kita nggak lupa. Kalau itu juga kan biasanya kelupaan. Iya kita baca, dan umpama tadi kudusun subuhun kudusun tuh ya di sujud pertama, nah nanti sujud kedua kita baca itu lagi, nah bisa kelupaan kan ya gitu. Nanya bisa-bisain lah lain-lain. Sujud pertama subuhun kudusun, nah nanti sujud kedua apaan tuh ya gitu, Allahumma laka sajadtu pama gitu kan. Nah nanti sujud ketiganya keempatnya iya. Nah jangan apa tuh, jangan sujud terakhir aja yang kita apa tuh ya kita lamain. Iya yang lahir aja, yang lainnya enggak ya, cepet-cepet saja, jangan makro ya. Nah kecuali kalau sholatnya yang sholat witir 1 rakaat. Kalau yang witir 1 rakaat kan 2 kali sujud, ya itu antara 2 sujud tuh kita tambahin dari situ gitu, karena nggak ada sujud lagi gitu kan. Nah itu biar lama, nggak apa-apa di situ ya. Kita khususin yang pertama ya, nah pendekan, nah gitu. Nanti yang kedua panjangan ya, kita banyakkan tuh doanya, nggak apa-apa boleh gitu ya, karena itu 1 rakaat gitu ya. Atau yang pertama tuh sujud yang pertama kita banyakkan ya, banyak ya doa-doanya. Nah nanti sujud yang keduanya ya dikitan gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa boleh gitu ya, karena 1 rakaat. Nah kalau yang pakai 2 rakaat kan ya 4 kali sujud tuh, ada rakaat pertama rakaat kedua ya, jangan kita ambil yang
ya rakaat kedua aja yang akhir yang panjangan gitu, ya. Jadi kalau bisa berkeseimbangan dah, ya jangan terlalu ya ngajlok banget gitu. Ya, kan ada juga orang yang ngajlok gitu, ya. Nah, sujud-sujud yang lainnya pendek-pendek sebentar, begitu sujud yang terakhir lama banget gitu, ya. Nah, jangan yang gitu makruh gitu. Ya, Nabi nggak kasih tuh gitu, ya. Samain aja dah gitu, ya. Boleh biar lama juga setengah jam gitu sujud nggak apa-apa. Ya, asal jangan lupa. Ya, nah jangan lupa gitu. Nih kita sujud nih, ya sujud yang pertama apa kedua, ya rakaat pertama, rakaat kedua. Tak kelamaan dilupa. Baru pertama udah. Hah? Ya gitu. Nah kalau nggak lupa sih nggak apa-apa. Satu kali sujud, ya gitu setengah jam, kan gitu. Ya iyalah 4 kali sujud kan 2 jam. Nah iya. Nggak bangun lagi. Hah? Tidur. Nggak apa-apa, kalau sujud lama nggak apa-apa, ya gitu. Ya memang ada khilaf ulama, ada yang bilang bagusan lamaan diri daripada lamaan sujud, gitu. Ya, yang bilang tuh ya bagusan lamaan diri, yaitu kita baca surahnya jangan gitu, ya karena Allah bilang waqumu lillahi qanitin, ya dirilah kamu sholat sama Allah qanitin. Qanitin tulal kunut artinya lama diri gitu, ya ada yang bilang ya lebih bagus lamanya sujud karena yang Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu inda rabbi bahwa sajidun, nggak ada lagi ya satu kerjaan yang paling bisa dekat kita sama Allah kecuali sujud. Ini biar lama sujud gitu. Itu ada khilaf ya ulama, ada yang bilang biar lama diri, ada yang bilang ya biar lama sujud. Nah tinggal kita dah ya mau yang mana, ya mau lama diri begitu. Kita dua-duanya enggak. Ya kelamaan diri kita ogah, ya semutan, ya kelamaan sujud pusing. Ya, nah sedang-sedang aja dah gitu. Gitu ya.